Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya, kisah patung tersembunyi. Fajar merekah di langit timur, menyinari desa Sukamaju yang baru saja terbangun dari lelapnya. Di beranda rumah Pak Hadi, Rara dan teman-temannya duduk melingkar, memperhatikan cincin Watu Tirta yang kini telah utuh. Kilau lembutnya memantulkan warna-warni cahaya pagi, seperti pelangi kecil yang terjebak dalam logam tua. Pak Hadi menatap cincin itu dengan tatapan dalam. Waktu kalian telah tiba untuk memahami lebih jauh tentang mereka yang lebih dulu menjaga rahasia desa ini. Patung tersembunyi. Itulah jejak berikutnya. Danu mengangguk sambil mencatat. Di peta kuno, ada simbol yang mirip patung di dekat hutan barat, tapi selama ini tak pernah ada yang menemukannya. Karena ia tak bisa dilihat oleh mata yang ingin tahu, hanya oleh mata yang bersedia mendengar, ujar Pak Hadi penuh makna. Mereka pun memulai perjalanan menuju arah barat desa, melewati sawah hijau, menyapa warga yang sedang menanam padi, dan menelusuri jalan sempit yang mulai ditumbuhi rumput liar. Suasana berubah menjadi lebih sunyi saat mereka masuk ke dalam bagian hutan yang rimbun dan jarang dijamah. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah sumur tua yang hampir tertutup semak. Mira memotret sambil berkata, "Aneh, di peta ini tak ada sumur." Rara melihat ke dalam. Airnya bening, tapi dalam sekali. Bimo bersiul pelan. Kalau ada penunggu, semoga dia suka camilan. Lala tiba-tiba menunjuk ke batu kecil di samping sumur. Ada ukiran wajah. Danu memperhatikan ukiran itu. Ini bukan wajah biasa. Ini bagian dari patung. Setelah membersihkan semak, mereka menyadari bahwa seluruh tubuh patung terkubur di bawah tanah, hanya wajahnya yang tersisa. Dengan bantuan tali dan alat gali sederhana, mereka mulai menyingkap perlahan tanah di sekitarnya. Butuh waktu berjam-jam, peluh bercucuran, tangan penuh lumpur, namun semangat mereka tidak surut. Hingga akhirnya, seluruh patung terlihat. Tingginya hampir 2 meter, mengenakan mahkota ukiran rumit, dan tangan kanannya menunjuk ke barat daya. Mira bergumam, ia menunjukkan arah. Di bagian alas patung, terdapat tulisan kuno yang hampir tak terbaca. Rara menyinari dengan senter, dan Danu membacanya perlahan. Dalam diam aku menjaga, dalam bayangan aku mengarahkan. Yang menemukan arahku akan menemukan penjaga terakhir. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Dari sela pepohonan muncul suara seperti bisikan, namun tak bisa mereka pahami. Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka dari belakang berkata, "Itulah suara leluhur bayangan. Ia muncul jika patung ini disentuh dengan niat yang tidak benar." Semua diam. Lala dengan polos dan tulus meletakkan bunga kecil di kaki patung dan berkata, "Kami hanya ingin belajar dan menjaga, bukan mengambil." Suara angin berhenti. Rara lalu memegang tangan patung dan batu kecil berukir simbol muncul dari balik bahunya. Danu mengambilnya. "Itu kunci ke lembah penjaga," kata Pak Hadi perlahan. Rara bertanya, "Pak, siapa sebenarnya para penjaga itu?" Pak Hadi menatap jauh ke arah barat daya. Mereka bukan orang-orang hebat dengan kekuatan, tapi orang-orang biasa yang berani memilih benar saat semua orang memilih diam. Kalian bisa menjadi mereka. Mereka menatap patung itu sekali lagi. Kini bukan sekadar batu, tapi simbol keberanian dari masa lalu. Sore itu mereka kembali ke desa, membawa batu simbol kecil dan segunung rasa haru. Karena kini mereka tahu, untuk menjadi penjaga yang dibutuhkan bukan kekuatan, tapi hati yang bersedia mendengar dan tangan yang siap membantu. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, Rara dan teman-temannya belajar bahwa kadang jawaban tak muncul dari yang kita lihat, tapi dari yang kita rasakan.
Patung yang tersembunyi bukan hanya benda, tapi simbol kebijaksanaan masa lalu yang hanya terbuka pada niat baik. Mereka belajar bahwa menjadi penjaga bukan soal siapa yang tahu lebih banyak, tapi siapa yang bersedia mendengar dan menghormati warisan yang tak kasat mata. Petualangan mereka pun belum usai, karena arah baru kini telah ditunjukkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.